BPJS Kemenkes itu user Hmm. yang mengumpulkan datanya dari BPS dan Kemensos. Oh, aku dinonaktifkan oleh BPS, oleh BPJS. Loh, BPJS itu nggak menonaktifkan. Yang menonaktifkan itu BPS sama Kemensos. Pedi, ini kan kalau kita menyoroti dari dulu persoalan tuh data gitu. Klasik lah gitu. Ya, Kaset kusut ya. klasik gitulah intinya. Di waktu Nah, di Hmm. kadang data-data entah itu pilpres nanti juga. apa data pemilih lah, data ini, data itu selalu Betul. bermasalah. Sebenarnya Alah terus. nah, ini tuh persoalannya di mana gitu. Sampai selalu masalah data ini tidak selesai-selesai. Apakah pada saat pencocokan di lapangan, apakah biasanya kan kalau BPJS gini, PB ini kan kadang dari RT, kepala desa, lalu nanti Pemda segala macam yang menyetor data-data. Ini ada persoalan di mana gitu loh, Pak Edi. Sehingga persoalan data ini tidak selesai-selesai sehingga ada seorang Harvey Muiz yang kayak itu bisa dapat PBI kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu gitu. Ini gimana nih Pak Edi? Wadah, temanku anggota DPR RI juga dapat PBI. Tuh, mungkin beliau juga nggak nyadar gitu dia Iya. jadi Nggak apa? sadar, dia nggak ngerti. Iya kan? Tahu-tahu loh, aku dapat BPJS ya. Dia lucu juga tuh, pusing Nah, dia. Jadi gini, saya sepakat sebenarnya dengan Presiden. DTKS dirubah jadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini kan sebenarnya ingin mengarahkan pada data tunggal kan. Jadi data tunggal itu negara datanya satu. Kalau dulu kan kayak Mensos punya data sendiri, kementerian lain punya data sendiri, data tumpang tindih. Akhirnya kan tidak clear kan. Nah, saya harapkan sekarang leading sektornya di BPS, Badan Pusat Statistik. Kan sudah benar nih. Mestinya BPS harus punya data presisi. Basisnya desa. Isi fiturnya di data presisi harus namanya data tunggal, harus semuanya ada di situ. Nah, inilah negara yang mungkin PR-nya di situ, pemerintah PR-nya di situ. Jadi jangan sampai soal data ini dikumpulkan seenaknya sendiri. Saya khawatir begini ya, kalau BPS dan Kemensos turunnya ke bawah, dia tidak melakukan ground check dengan baik, door to door dengan baik. Dia hanya mempercayakan misalnya pada aparat-aparat pemerintahan di level desa atau kecamatan. Nanti yang masuk itu mohon izin saudaranya, temannya, orang terdekatnya, timnya. Waduh, kalau ini terjadi, bayangkan orang miskin yang nggak saudaranya terabaikan. oke, Ini kan ini instrumen kan. Jadi menurut saya sekarang ini tanggung jawab penuh ada di BPS dan Kemensos. Oleh karena itu lakukan pendataan itu dengan baik. Ketika Anda salah melakukan pendataan, korbannya adalah orang miskin. Gitu. Oke, tapi menarik tadi yang Pak Edi sampaikan bahwa misalnya dapat bantuan apa, bansos apa, orang terdekat dari Pak iya. RT dulu itu sebenarnya udah rahasia umum sekali Dulu ya. kalau Bansos kan, Bangsa. bansos kan juga dasarnya iya. desil kan. Iya betul Pak. Bansos juga desilnya desil 1 sampai 4 yang dapat bansos. Bayangkan orang misalnya mampu saudaranya masuk desil 4 meskipun sebetulnya dia desil 8 misalnya. Dapat bansos lagi, dapat PBI lagi, tetangganya miskin, lihat tetangganya mampu dapat bantuan terus, sementara dia miskin gigit jari, nggak adil loh. Jadi menurut saya ini persoalan serius negara ini. Oke, artinya ketika persoalan data ini clear, berarti biasanya implementasinya akan clear juga gitu ya Pak Edi ya? Loh, BPJS Kemenkes itu user Hmm. yang mengumpulkan datanya, dia memperoleh 96,8 juta yang dianggarkan melalui Kementerian Kesehatan. Itu datanya dari BPS dan Kemensos. Menkes nggak melakukan pendataan, dia terima bersih itu. Binding by address-nya itu. Oke, jadi Menkes siapapun yang direkomendasi, dia akan eksekusi. Nah, Menkes akan digeser ke BPJS. Ini 96,8, desil 1 sampai 5 misalnya. BPJS itu tidak akan ngutak-ngutik data itu. Dia eksekutor, dia tukang bayar. Gitu loh. Jadi kan selama ini kan seolah-olah masyarakat menyalahkan,
oh aku dinonaktifkan oleh BPJS. Loh BPJS itu nggak menonaktifkan, yang menonaktifkan itu BPS sama Kemensos. Jadi Kemenkes sama BPJS itu user. Jadi kalau data hulunya salah, eksekusinya juga salah.